Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulwan Saprudin MPD. Saya selaku pengampu mata kuliah pengembangan kecerdasan majemuk di program studi PG PAUD. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan tujuan mata kuliah untuk memberi pengetahuan dan juga keterampilan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Materi yang diajarkan adalah pengertian kecerdasan majemuk, pengembangan kecerdasan majemuk, serta membuat media dan merancang pengembangan kecerdasan majemuk. Dan sistem perkuliahan dilaksanakan secara luring atau di kelas. Metode pembelajaran dengan metode tanya jawab dan diskusi, dan sistem penilaian dengan bobot keaktifan 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 30%. Nah, itulah deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Selamat menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Oke, minggu lalu kita sudah belajar ya. Sekarang ada pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita belajar tentang kontrak perkuliahan dengan sistem perkuliahan seperti apa. Dan minggu kedua ini kita akan mulai belajar tentang apa itu kecerdasan majemuk. Dan juga dari ruang lingkupnya juga. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami apa itu kecerdasan dan juga bagaimana cara mengembangkannya. Nah, kalau sebelum kita membahas tentang apa itu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, kalian pernah nggak memahami atau mendengar kata kecerdasan? Pernah. Ada yang pernah IQ? Belum pernah. Apa itu IQ? Tingkat kecerdasan. Ada yang lain? Tadi dari Ajeng mengatakan tingkat kecerdasan. Dari Siva, silakan. Kemampuan dalam bernalar atau memahaminya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Apa itu kecerdasan? Oke, silakan Tiara. Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir. Oke, bagus. Semua sudah tepat ya. Apa itu kecerdasan? Nah, tetapi kecerdasan dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk itu berbeda. Kalau yang kita kenal kecerdasan itu yang sering kita lihat adalah apa? Tes IQ. Orang cerdas adalah orang yang IQ-nya tinggi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara multiple intelligence memandang sebuah kecerdasan itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang tadi Bapak sampaikan apa itu kecerdasan. Semua tadi ada Tiara, ada Ajeng, ada Siva, ada lagi yang lain. Apa itu kecerdasan? Oke, dari Bunga. Kecerdasan yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah, Pak. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Ada masalah, ketika dia bisa masalah itu, dia dikatakan cerdas, mampu mengerjakan soal-soal, tugas-tugas, termasuk. Kalau hidup bagaimana? Hidup, salah hidup. Kan kita nggak semua masalah tentang perkuliahan ya, ada masalah hidup. Apakah itu cerdas juga? Cerdas juga kan ya? Mampu menyelesaikan masalahnya, baik itu tugas-tugas, entah itu tentang kehidupannya, pengalaman sehari-hari, itu terus dalam katakan dia orang yang cerdas. Oke, Bapak ingin tahu yang berikan tentang Mentimeter, mohon untuk diisi ya. Apa yang kalian pahami ya? Silakan, Bapak akan memberikan linknya. Silakan ditulis semuanya. Jadi tadi hanya baru sebagian yang menjawab. Oh, pengen, mungkin ada yang malu-malu kan? Ingin menjawab, silakan kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan. Oke, kalian sudah mengisi dari Mentimeter apa itu kecerdasan. Nah, di sini
kecerdasan adalah cara berpikir dalam menyelesaikan masalah, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah baik itu dalam kehidupan. Jadi kemampuan dalam berpikir, kemampuan untuk beradaptasi dan memecahkan masalah. Nah, ini semua apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian tuliskan, ini semua sudah benar, ya. Kalau dari teori, kalau di sini ada menurut Gardner. Dari teori kita lihat ada Gardner. Gardner mengatakan bahwasanya kecerdasan adalah kemampuan untuk menemukan dan memecahkan masalah dan membuat sebuah produk yang bernilai. Tidak apapun itu. Jadi dia mampu mencari masalah, menemukan masalah, dan juga mampu dalam membuat sebuah produk. Itu pun bisa dikatakan orang yang cerdas. Nah, kalau menurut Sartre, apa itu? Kecerdasan adalah keterampilan berpikir dan kemampuan beradaptasi. Tadi sudah banyak yang mengatakan, tadi ada beradaptasi, ada memecahkan masalah, serta belajar dari pengalaman sehari-hari. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengambil hikmah, gitu kan? Hikmah dari pengalaman sehari-hari. Jadi ketika kita gagal dalam suatu hal, ya kan, maka orang yang cerdas akan mencoba belajar. Kenapa saya bisa gagal, ya? Jadi dia tidak apatis, dia mencoba belajar, memahami kenapa saya bisa gagal. Baik itu pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu yang dikatakan dari cerdas menurut Sartre. Nah, kalau kita lihat lagi di sini menurut Goleman, ya, kecerdasan adalah hanya lebih banyak bukan faktor-faktor yang melibatkan kecerdasan diri, disiplin, dan empati. Nah, di sini disebut dengan kecerdasan emosional. Jadi ada IQ, ya kan? Apa tuh IQ? Tentang kognitif, ya, kecerdasan intelektualnya, ya kan, pengetahuannya. Oke, jadi kalau kita dapat simpulkan, berarti apa itu kecerdasan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau dari tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kecerdasan itu pemecahan masalah baik itu sehari-hari dan kemampuan berpikir orang dalam untuk beradaptasi, terus menciptakan produk yang bernilai. Oke, tadi sudah tepat dari apa yang disampaikan oleh Suci. Apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, cukup. Jadi kalau kita bisa lihat, simpulkan dari berbagai macam pakar atau ahli. Jadi apa itu kecerdasan? Itu adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, menciptakan produk, dan menjadikan modalitas dalam belajar. Jadi orang-orang yang sudah dalam mampu masalah, menciptakan produk, dan menjadikan modal dari kecerdasan dia menjadi modal dia untuk belajar. Itu adalah kecerdasan. Oke. Terus kenapa sih Pak harus ada multiple intelligence? Apa itu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk? Ya, silakan. Jadi menurut saya kalau kecerdasan majemuk itu kemampuan seseorang yang dimiliki seseorang dalam berbagai bidang, Pak. Karena majemuk itu kan artinya kan lebih dari satu atau beragam. Jadi kecerdasan itu nggak cuma satu, jadi bisa beragam dari berbagai bidang. Oke, tepat sekali dari Paula. Jadi majemuk itu kan apa sih? Majemuk beragam, ganda, banyak, ya kan? Berarti ada berbagai macam kecerdasan, bukan hanya satu. Nah, itulah kenapa multiple intelligence. Nah, kalau menurut Steinberg, bahwasannya sangat terbatas lah kalau kita hanya melihat kecerdasan dari angka-angka, ya kan? Maka sangat sempit jika kecerdasan hanya diukur dengan IQ. Kenapa? Bahwasanya kecerdasan itu ada banyak. Ya, menurut dari Howard Gardner. Nah, di sini adalah buku Babonia Howard Gardner mengatakan bahwasanya dia setelah hampir lebih dari 80 tahun atas IQ itu digunakan dalam dunia pendidikan. Katanya tidak valid lah, tidak valid dalam kalau kita gunakan itu. Kenapa tidak valid? Karena menurut Gardner, ya kan, bahwasanya orang yang cerdas itu bukan satu bidang, tetapi
berbagai. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang cerdas pada bidang tertentu. Entah apapun itu dikatakan cerdas. Seperti kata Albert Einstein. Tahu? Ada dengar kata-katanya? Jangan ngajarin yang berenang. Tapi yang pintar berenang siapa? Kakak. Yang pintar memanjat pohon siapa? Monyet. Maka kita memberikan tugas, memberikan ujian harus sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidang-bidangnya. Itulah esensi dari kecerdasan jadi majemuk. Nah, ada banyak macam kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, ada kecerdasan logika masukal, ada kecerdasan visual spasial, ada kecerdasan intrapersonal, interpersonal, ada fisikal, ada simulalis, dan ada kinestetik. Nah, kalau kita lihat kembali penjelasannya, yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Apa itu kecerdasan verbal linguistik? Kecerdasan verbal linguistik adalah kecerdasan yang mencakup peka terhadap kata, makna, mudah memahami kalimat. Nah, itu adalah, dan juga dia orang yang mudah menyampaikan informasi. Itu adalah orang-orang yang cerdasnya verbal linguistik. Dia pintar berbicara di depan umum, menyampaikan informasinya dengan intonasi, dengan irama yang tepat, benar, enak didengar gitu. Nah, kalau bertanya, kira-kira dari kecerdasan verbal linguistik ini, profesi mana yang cocok? Silakan. Ya, silakan sih, Pak. Profesi pengacara, Pak. Pengacara. Kenapa pengacara? Karena pengacara itu dia harus pandai menyusun notanya, harus pintar berintonasinya agar yang dibela itu dia menang. Oke, jadi karena pengacara harus pintar berbicara, Pak, karena dia pas membela. Oke. Ada lagi yang lain selain pengacara? Ya, silakan, Putri. Siapa? Reporter atau reporter, karena mereka untuk membawakan berita itu harus urutan datanya harus jelas, intonasi dan nadanya itu. Oke. Supaya jelas. Ada presenter, ada reporter, MC, ya kan? Dia harus bisa menyampaikan informasi kan. Kalau dia gugup di depan umum, gimana dia untuk menjadi presenter? Nah, tapi ada yang lupa kalian pahami, ya kan? Ternyata guru PAUD atau guru itu wajib memiliki kecerdasan verbal linguistik. Kenapa guru harus memiliki verbal linguistik? Kenapa? Karena guru itu kan harus memiliki banyak informasi, dan informasi tersebut akan diutarakan ke anak-anak yang sampai guru akan menjelaskan, ya kan, dia tampil depan siswanya, berarti dia harus pandai berbicara, ya kan. Kalau guru tidak pandai berbicara, bagaimana dia siswa mengerti, ya kan. Berarti guru harus pintar berbicara, menyampaikan informasi, menyampaikan materi dengan baik, yang mudah dimengerti oleh siswanya. Itu. Kalau kalian apakah sudah pintar berbicara? Belum. Dalam proses. Apa? Saat kuliah ini adalah proses belajar. Bisa itu karena terbiasa, ya kan? Yang tadinya gugup depan umum, ya kalau kalian tidak belajar, tidak mencoba, tidak praktik, ya gimana akan bisa menjadi orang yang pintar berbicara depan umum, ya kan? Untuk pintar itu karena apa? Karena dia belajar, karena dia praktek, melakukan, ada prosesnya di situ. Ya, jadi bagi kalian yang masih ragu-ragu, masih gugup, ya saatnya belajar, tidak perlu takut ya. Oke, itu kecerdasan verbal linguistik. Nah, selanjutnya ada kecerdasan dari logika matematika. Apa itu kecerdasan logika matematika? Kecerdasan yang mencakup menangani tentang reaksi, argumentasi, pola, dan urutan. Jadi orang-orang yang cerdasnya, yang logika matematika ini, dia pintar berargumen.
pintar debat gitu kan, pintar. Nah, kira-kira profesi apa yang cocok? Urutan yang tentang coding atau segala macam itu apa misalnya? Komputer. Iya, komputer, main catur itu kan harus dia itu harus mampu ya, upgrade gitu kan, misalkan. Nah, guru komputer juga harus memiliki kemampuan pola, urutan yang mengenali. Oke, itu dari kecerdasan matematis. Oke, berikutnya ada kecerdasan di sini, ada visual spasial. Apa itu kecerdasan visual spasial? Yang mencakup berpikir dalam gambar. Dia mampu memahami, menyerap dari informasi dari gambar menjadi kata-kata yang disampaikan. Jadi ketika dia diberikan sebuah grafik, diberikan sebuah tabel, diberikan sebuah infografis, dia mudah memahami informasi tersebut, menyerap dengan mudah. Jadi orang-orang yang cerdasnya visual spasial, dia belajarnya mudah memahaminya dengan gambar. Visual spasial. Nah, kira-kira kalau dari situ kira-kira profesi mana yang cocok? Ada fotografer tadi. Nah, silakan dari Regina. Pelukis, Pak. Pelukis. Karena kan dia Kenapa pelukis? mampu berimajinasi dalam gambarnya. Mampu berimajinasi. Jadi kalau pelukis juga harus bagus juga ya. Iya. Harus bagus juga menggambarnya. Kalau nggak bagus gimana? Jadi berimajinasinya harus pas juga. Itu adalah kecerdasan visual spasial. Nah, selanjutnya ada kecerdasan. Di sini ada kecerdasan musikal. Apa itu musikal? Kecerdasan untuk mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati musik dan suara. Jadi orang-orang yang cerdas musikal yang bisa memainkan alat musik, bisa menikmati musik dengan baik, dengan tenang, rileks gitu, dan juga dia memiliki suara yang bagus. Jadi orang-orang yang dia pinter yang main gitar, alat musik, main piano, nah, itu termasuk ke dalam orang yang memiliki kecerdasan musikal. Nah, contohnya apa Pak yang bisa digunakan? Profesi apa? Penyanyi. Oke, nyanyi wajib ya, dia harus peka terhadap nada gitu kan. Apalagi pencipta lagu atau composer. Ada lagi. Apalagi pemain musik, ya kan, penyanyi tadi benar. Nah, itu harus memiliki kepekaan kecerdasan musikal. Apalagi guru PAUD. Guru PAUD itu harus pintar bernyanyi, ya kan, harus tahu nada, ya kan. Nah, ketika itu bisa nyanyi, nggak harus bagus suaranya, yang penting udah tahu nada. Oke, itu dari kecerdasan musikal. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik. Nah, ini olahragawan biasanya. Kecerdasan kinestetik adalah kecerdasan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Jadi orang-orang yang cerdasnya kinestetik, dia lentur, dia bisa mengekspresikan dirinya melalui gerakan. Misalnya apa? Penari, ya, atlet, apa lagi? Penjahit, lentur tangannya tuh, ya kan? Nah, kenapa penjahit itu bisa dikatakan cerdas? Menggunakan Tangan, kaki, ya itu karena ada gerak tubuh. Dia mampu menciptakan sebuah karya, misalkan menjahit nih baju, tas. Nggak semua orang bisa kan? Iya. Tidak orang bisa. Dia mampu menciptakan sebuah produk yang bernilai. Sehingga dikatakan cerdas. Apapun itu, orang-orang yang mampu menciptakan sebuah produk itu adalah orang-orang yang cerdas. Oke, kayak atlet juga sepak bola, nggak semua orang mampu bisa main bola. Ya kan, nggak semua orang bisa main basket. Itu adalah memiliki keahlian yang khusus. Oke, selanjutnya ada kecerdasan interpersonal. Nah, ini misalnya kecerdasan yang mengerti, peka terhadap perasaan, intensi, watak, dan temperamen orang lain. Nah, biasanya orang-orang yang cerdasnya interpersonal, dia orang-orang
orang-orang yang biasanya yang senang berkelompok, mengerti perasaan teman-temannya. Biasanya orang-orang yang suka memimpin, orang-orang yang suka bersosialisasi. Nah, kalau dalam profesi, kira-kira profesi apa sih yang cocok untuk kecerdasan interpersonal? Kira-kira profesi apa? Pak. Ya, silakan. Psikolog. Psikolog. Kenapa psikolog? Karena psikolog itu pekerjaannya dia mendapatkan orang yang ada masalah dalam perasaannya ataupun kekurangan motivasi untuk mengkonsultasikan dirinya masalahnya kepada psikolog tersebut, Pak. Dan psikolog itu akan membantunya. Oke, ya. Artinya psikolog. Ada lagi yang lain, tepat. Ada lagi. Silakan. Guru, Pak. Guru. Ya. Kenapa guru harus bisa memahami interpersonal? Karena guru kan dia mengajar murid-muridnya. Ya. Dia harus mengerti watak murid-muridnya seperti apa, harus mengerti perasaan muridnya bagaimana, Pak. Iya. Biar muridnya tuh merasa nyaman ke gurunya. Iya. Wajib ya, kita sebagai guru, calon guru, kita harus peka terhadap perasaan orang lain. Siswa kita seperti apa wataknya, si A, si B. Oh, kayaknya dia lagi gak mood nih. Nanti bagaimana cara kita menangani siswa dengan berbagai macam karakter. Guru tuh harus paham karakter setiap siswanya. Si A seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa. Kalau tidak paham, bagaimana dia? Oh, dia lagi marah. Tapi guru tidak tahu kalau lagi marah. Bagaimana? Apakah akan berjalan dengan baik sebuah pembelajaran tersebut? Kan tidak. Maka kita memahami bagaimana kita mengatasi masalah sesuai dengan kepribadian, watak dari masing-masing siswa kita nanti yang akan kita ajar. Oke, itu interpersonal. Selanjutnya ada kecerdasan yang intrapersonal. Nah, biasanya ini kecerdasan tentang diri sendiri. Intra, diri sendiri. Akan tidak mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Gitu. Jadi orang-orang yang cerdasnya intrapersonal, dia memahami kelebihan, kelemahan, siapa diri saya, ini siapa, gitu. Potensi saya di mana ya? Ya, saya lagi sedih nih, dia paham apa yang harus dilakukan, dia paham tentang dirinya sendiri. Jadi mengerti. Maka kalau dari tersebut kira-kira profesi apa yang cocok? Ada masalah memahami tentang diri sendiri. Kadang kalau kita memahami kalau kita tidak mampu memiliki intrapersonal, kita akan sulit berkembang. Kenapa? Karena kalau kita mengenal diri sendiri, kita tahu di mana letak potensi kita, di mana apa yang kita sukai, kita akan mencoba mensukseskan itu. Oh iya, ternyata potensi saya ada di musik. Berarti dia tahu tentang kelebihannya, kekurangannya seperti apa. Dia akan fokus ke bidang itu. Tuh, kalau dia tidak tahu tentang potensinya bagaimana? Kan agak susah, sulit, kan? Maka harus memahami kelebihan, kekurangan diri sendiri. Apa? Nah, ini ada kecerdasan naturalistik. Apa itu naturalistik? Nah, kecerdasan untuk memahami dan menikmati alam, menggunakan produktif, mengembangkan pengetahuan akan alam. Jadi orang-orang yang cerdasnya naturalistik, dia mampu, dia senang dengan di alam-alam. Dia biasanya itu dia memiliki senang dengan alam, dengan binatang. Biasanya orang-orang yang ini memiliki hewan peliharaan, senang merawat tumbuhan. Ya, misalkan dia sering ke pantai, ke gunung, gitu. Senang menikmati pemandangan yang indah, tenang kalau berada di alam, gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang senang atau cerdas dalam balistik. Nah, seperti apa Pak? Profesi apa kira-kira cocok? Saya Pak. Nah, silakan. Petani, Pak. Petani. Kenapa petani harus pintar? Karena seorang petani itu dia bekerjanya pasti selalu di lingkup alam. Kayak misalnya di sawah, di ladang, dia kan bercakap selalu dengan alam gitu, Pak.
Nah, apalagi, oh ini lagi musim hujan nih, oh lagi musim kemarau nih. Nah, petani itu harus memiliki kemampuan itu, memahami agar apa? Agar panennya dengan baik. Begitupun nelayan, dia harus tahu kapan dia harus pergi, kapan dia harus pulang. Karena apa? Tidak ada pasang, ada surut, ada badai, kan takut bahaya di situ. Maka dia harus mengetahui tentang alam tersebut. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa itu kecerdasan majemuk dan juga berbagai macam lingkupnya. Ada verbalistik, ada kinestetik, ada visual, ada logis, matematis, ada apa lagi? Musikal, ada apa lagi? Verbalistik, apa lagi? Intrapersonal, ada apa lagi? Nah, dari materi yang tadi kita sampaikan, ada tidak yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, silakan Fitri. Baik Pak, jadi kan dari beberapa mahasiswa yang saya lihat, seperti di ilmu komunikasi, itu dia kuliah di ilmu komunikasi, namun dalam komunikasinya tidak baik Pak. Jadi bagaimana, apakah orang-orang seperti itu dapat meningkatkan kemampuan atau kecerdasannya agar dia tidak, saat dia berkuliah itu kemampuannya tetap bisa distabilkan Pak ketika lulus nanti? Oke, jadi ada banyak. Jadi ada beberapa lah ya mahasiswa yang ingin kuliah tapi tidak sesuai dengan bidangnya. Tadi ada yang kuliah di ilmu komunikasi tetapi tidak pintar berbicara. Ada yang ingin jadi guru tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengajar. Nah, apakah itu semua dapat berkembang? Jawabannya apa? Pasti bisa. Nah, tetapi apakah itu akan menjadi maksimum? Akan menjadi optimal? Yang seperti Bapak sampaikan tadi itu bahwasannya apakah kita katakan pasti bisa berkembang kalau dia ingin belajar. Yang tadinya dia tidak bisa berbicara, oh ya Pak, saya kuliah di sini karena saya tidak bisa Pak, maka saya kuliah di situ. Nah, kalau dia belajar terus, mempraktikkan, maka dia akan mampu berkembang dengan baik. Tetapi dia tetap saja akan lebih optimal kalau dia pintar berbicara, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Begitupun dengan guru, banyak kok mahasiswa yang masih belum mampu mengajar, masih tahu mengajar, tidak mampu berbicara, masih banyak kan? Banyak kan, tetapi ketika dia menjadi guru, dia akan menjadi yang expert. Pintar nggak ngomongnya? Pintar. Semua itu karena apa? Adanya proses, adanya belajar. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan bidangnya, kalaupun dia tidak belajar, tidak akan berkembang. Jadi semua itu ada potensinya masuk, tetapi masih belum berkembang. Jadi semua bisa kok berkembang. Ya, oke. Hari ini tadi Bapak sudah menjelaskan, maka ada kuis. Ya, kuisnya ada di Kahoot. Mohon dipersiapkan HP-nya. Kita akan melakukan kuis evaluasi tentang perkuliahan hari ini. Sudah semua mengisi ya. Kita akan mencoba melihat hasilnya dari jawaban kalian. Coba kita lihat siapa yang tertinggi dari jawaban. Oke, kuis dari Majemuk. Yang pertama Suci, yang kedua Sifat, yang ketiga dari Fitrotun Bisa. Selamat yang sudah besar. Ya, coba kita lihat hasil jawabannya, penilaiannya dari Suci benar 100, Paulina 65. Jadi nilai tertingginya 100, nilai terendahnya 65. Berarti rata-rata sudah lulus KKM. Terima kasih untuk hari ini ya, sudah melakukan perkuliahan dengan Bapak. Minggu depan kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan kecerdasan Majemuk dari setiap bidangnya. Mungkin sekian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.